Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subli Sabrian dari kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di mana kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis Teknologi. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu membaca nyaring pengumuman. Apa sih yang kalian ketahui tentang membaca nyaring pengumuman? Baiklah, akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah membaca nyaring. Membaca nyaring adalah membaca dengan lantang atau keras, disertai lafal atau bunyi yang jelas dan intonasi yang tepat. Jadi kita membaca itu harus menggunakan dengan suara yang lantang, disertai dengan lafal dan juga intonasi yang tepat, agar si para pendengar itu mudah memahami apa sih yang disampaikan atau yang dibaca oleh si pembaca tersebut. Jadi itu untuk membaca nyaring. Yang kedua adalah pengumuman. Ada yang tahu apa itu pengumuman? Oke. Jadi pengumuman di sini artinya adalah sebuah pemberitahuan mengenai sesuatu hal yang disampaikan kepada orang banyak. Jadi pengumuman itu ialah berupa pesan yang ditunjukkan kepada warga atau masyarakat dan juga masyarakat umumnya. Pengumuman juga mempunyai tujuan untuk bisa menyampaikan pesan agar bisa diketahui oleh banyak orang. Pengumuman juga mempunyai sifat yang artinya semua manusia bisa mendengarkan pengumuman tersebut. Sebagai contoh, salah satunya pengumuman majalah dinding sekolah, pengumuman dari surat kabar ataupun dari majalah. Nah, jadi itu mengenai pengertian dari pengumuman. Jadi, apa sih pengertian dari membaca nyaring pengumuman? Jadi membaca nyaring pengumuman adalah membaca sebuah pengumuman dengan lantang dan keras, disertai lafal yang jelas dan intonasi yang tepat. Ya tadi kembali lagi kita ke penjelasan awal, di mana kita membaca harus menggunakan dengan suara yang keras, lafal yang jelas, intonasi yang tepat, agar si para pendengar mudah menangkap atau memahami sebuah pengumuman tersebut. Nah, jadi seperti itu mengenai penjelasan membaca nyaring pengumuman. Sebelum kalian harus mempraktekkan membaca nyaring pengumuman, alangkah baiknya kalian harus mengetahui hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membaca nyaring pengumuman. Baiklah, yang pertama adalah bacalah pengumuman dengan lafal yang jelas dan suara yang keras atau nyaring. Ya tadi kita harus menyampaikan dengan suara yang lantang, keras, lafal atau bunyi yang jelas dan juga intonasi yang tepat, agar semua orang yang mendengarkan itu memahami dan menangkap apa yang kita sampaikan. Yang kedua, perhatikan intonasi. Nah, biasanya intonasi kita tuh beraneka ragam. Ada yang naik turun, ada yang tinggi rendah, ada yang lemah lembut, ada yang keras, ada yang slow, ada yang cepat. Nah, jadi intonasi itu sendiri adalah tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Ingat, memberikan suatu penekanan. Sebagai contohnya, pengucapan huruf yang pertama adalah A, I, U, E, O. Nah, jadi itu pengucapan huruf yang harus diketahui. Sebagai contohnya, oke, jadi ada A, I, U, E, O. Nah, cepat, lambat, keras, lembut, tinggi rendahnya suara saat kamu membaca perlu diperhatikan dengan intonasi yang tepat. Maksudnya adalah agar pembicaraan akan mudah dipahami atau dimengerti oleh si para pendengar. Jadi seperti itu. Yang ketiga, perhatikan penggunaan tanda baca dalam teks pengumuman. Nah, biasanya sering kita dengar penggunaan tanda baca ini
sering tidak diperhatikan, sering diabaikan, terus jalan, terus berjalan tanpa tak adanya tanda titik, adanya tanda titik koma itu tidak dihiraukan. Baiklah, kenapa sih kita harus mengetahui tanda baca? Ya, agar intonasi yang kita sampaikan itu lebih tepat dan tidak kecepatan. Oke, contoh yang harus kita perhatikan adalah tanda baca yang pertama, koma. Jika terdapat di dalam sebuah teks sebuah tanda baca koma, kita harus berhenti sejenak, minimal 3 detik untuk menarik napas. Apabila kita menemukan sebuah titik baca tandanya titik, nah, kita harus berhenti minimal itu adalah 5 detik untuk berhenti lebih lama daripada koma. Nah, jadi kita membaca itu harus perhatikan tanda baca dalam teks pengumuman ataupun dalam membaca. Jangan kita membaca seperti dikejar sama anjing itu, agar pembacaan kita itu lebih teratur dan lebih mudah dipahami. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi membaca nyaring pengumuman. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.